Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau ngejelasin tentang kasus pelanggaran yang dimana itu pernah booming. Jadi kalian harus lihat, tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, di sini aku menjelasin tentang analisis kasus pelanggaran etika bisnis Islam. Tebak, pada PT apa yo? Pada PT Megasari Makmur. Nah, di sini ada profil PT Megasari Makmur yang dimana PT Megasari Makmur ini mempunyai perusahaan yang memproduksi obat nyamuk. Jadi produk paling pertama itu obat nyamuk, dan juga banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Nah, profil PT Megasari Makmur ini didirikan pada tahun 1996 dan tempat perusahaannya itu di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Bidang di perawatan rumah tangga, dan jumlah karyawannya sampai sekarang itu 1.001 sampai 5.000 karyawan. Jadi visi perusahaan ini menjadi perusahaan terdepan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Misinya itu bagaimana perusahaan bisa membuat satu kategori produk yang bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, tidak hanya segmen menengah atas saja. Jadi misi dia ini mencakup semuanya, dari yang menengah ke bawah ke atas. Terus visinya juga itu memenuhi kebutuhan konsumen. Lanjut. Latar belakang aku bacain ya. Dalam mekanisme pasar bebas diberi kebebasan luas kepada pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Di sini pula pelaku bisnis dibiarkan bersaing untuk berkembang mengikuti mekanisme pasar. Peluang-peluang yang diberikan pemerintah telah memberi kesempatan pada usaha-usaha tertentu. Pelanggaran etika bisnis di perusahaan memang sangat banyak, tetapi upaya untuk menegakkan etika perlu digalakkan. Misalkan nih, perusahaan tidak perlu berbuat curang untuk meraih kemenangan dan keuntungan agar tidak terjadi pelanggaran etika berbisnis ataupun melanggar peraturan yang berlaku. Nah, di sini aku akan ngebahas tentang pelanggaran etika bisnis Islam yang akan dibahas adalah mengenai kasus obat anti nyamuk hit ditarik dari peredaran. Kalian bakalan gak asing kan dengar obat anti nyamuk hit. Aku akan menjelasinnya kasusnya. Ini produk-produk obat anti nyamuk hit. Kalian bakalan pernah deh makainya, gak pernah. Nah, obat anti nyamuk hit ini diproduksi oleh PT Megasari Makmur, dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Provoxur dan Diclofenac yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Jadi seram nih. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik hit dan menemukan pengguna pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Nah, fakta hit yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya loh teman-teman. Karena bukan hanya menggunakan Provoxur, tetapi juga Diclofenac atau zat turunan
colorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Kalian gak asing banget deh kan dengan obat anti nyamuk yang namanya HIT. Di iklan itu di mana-mana tuh pasti ada, dari kalian masih kecil pun udah ada. Iya kan? Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A, itu jenis semprot, dan HIT 17L yang cairan isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu bermula seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan di rumahnya. Jadi dia ceritanya nih, pembantu rumah tangga lagi nyemprotin rumah majikannya biar nggak nyamuk. Terus pas dia semprot itu dia keracunan, dia ngerasa pusing, mual dan muntah. Selanjutnya banyak banget undang-undang yang telah dilanggar pada PT Megasari Makmur ini. Yang pertama itu pasal 4, hak konsumen. Tadi kan visi pertama kan di profil perusahaan visinya dibilang untuk kepuasan konsumen. Terus di pasal 4 ini dia melanggar hak konsumen. PT Megasari tidak pernah memberikan peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT. Gitu teman-teman. Terus ada juga pasal 7, kewajiban pelaku usaha. PT Megasari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka. Jadi dia itu tidak ada tertera penggunaannya kayak gimana gitu. Jadi seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi. Jadi itu nggak ada penggunaan caranya gitu. Selanjutnya pasal 8, PT Megasari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya kan produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Tetapi mereka tetap menjualnya. Walaupun sudah ada korban dari produk hits tersebut, tetapi dia tetap menjualnya. Mungkin karena biar bisa bayar gaji karyawan atau apa gitu kan, gak tahu juga deh. Terus pasal 19, ini PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen. Itu benar banget sih, harus memberikan ganti rugi kepada konsumen. Selanjutnya, kita kan akan membahas analisis kasus pelanggaran etika bisnis Islam. Jadi, pelanggarannya itu dari kasus perusahaan obat nyamuk tersebut ini sangat-sangat menjelas melanggar perilaku etika bisnis menurut Islam. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini yaitu pertama, keseimbangan atau keadilan. Yang dimana tuh Islam kan sangat menganjurkan setiap muslim harus adil dalam melakukan bisnis apapun. Persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan kualitas dan kuantitas pada setiap takaran dan maupun timbangan. Dalam periklanan harus menerapkan prinsip keadilan juga, karena diwujudkan dengan informasi-informasi yang benar, baik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada perusahaan tersebut dan tidak merugikan kepada konsumen. Selanjutnya, kejujuran dalam pemasaran.
kejujuran dalam pemasaran nih, ini benar-benar sangat penting ya teman-teman. Karena pihak perusahaan tidak jujur dalam proses pemasaran, pasalnya perusahaan memberikan informasi yang tidak valid kepada masyarakat tentang sebuah produk yang dimana masyarakat pada dasarnya mengetahui bahwasannya obat nyamuk itu tidak ada kandungan beracun gitu. Jadi kan teman-teman bakalan nggak mikir kan sampai ke sana kalau misalkan obat nyamuk itu nggak ada kandungan beracun gitu, nggak bakalan mikir kan, karena terus nggak ada disediain penggunaan cara memakainya kayak gimana biar nggak terkena hal-hal yang tidak diinginkan kayak mual, pusing. Balik lagi, karena jujur itu sangat penting menurut pandangan Islam, bahwa prinsip penting dalam bisnis adalah kejujuran. Bahkan kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis tersebut. Nah, aku mau jelasin lagi, ini berdampak terhadap industri di pasar internasional. Kenapa? Karena dapat melemahkan daya saing. Bahkan ini biasanya terjadi kepada perusahaan-perusahaan yang membuat hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, kayak bikin contohnya ini obat anti nyamuk hit, terus rupanya ada kandungan zat-zat aktif yang beracun. Bahkan lebih ekstrim lagi, pengusaha Indonesia tuh menganggap remeh sekali etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak sangat pihak. Bahkan pengabdian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat tetapi juga bagi tantangan ekonomi nasional. Disadari atau tidak para pengusaha, mereka tidak memperhatikan etika bisnis, tetapi mereka akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negaranya sendiri. Lanjut, pelaku bisnis harus menjalankan kegiatan bisnis sesuai aturan syariat agama Islam. Kenapa? Karena kegiatan transaksi jual beli atau kegiatan lainnya harus sesuai dengan etika bisnis Islam. Bahkan etika bisnis Islam dalam komponen bisnis menjadi kekuatan yang kokoh dalam menjalankan bisnis yang bertujuan agar setiap kegiatan bisnis yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam untuk keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita etika bisnis Islam tuh tidak bertujuan tentang di dunia juga, tetapi dengan dunia dan akhirat. Bahkan perusahaan obat anti nyamuk hit pun banyak sekali melanggar syariat agama Islam dalam melakukan kegiatan bisnis. Ya, karena pada dasarnya mereka tidak ada etika untuk mengatur tentang suatu kebaikan, mau itu dalam konteks ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Bahkan dalam proses pemasaran khususnya terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja sih yang terkandung dalam produk tersebut pada PT Mega Sari Makmur. Dan sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya teman-teman pada produk yang berdampak buruk pada konsumen, dan kasus yang dilakukan oleh perusahaan obat anti nyamuk hit ini bahkan nggak habis pikir sih. Bahkan banyak sekali masyarakat dirugikan karena ketidakjujurannya dalam memberikan informasi sesuai produk. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya,
Namun, permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Jadi begitu teman-teman. Nah, jadi solusinya kayak gimana nih biar nggak ada pelanggaran terhadap etika bisnis Islam atau etika bisnis juga gitu. Jadi solusinya kan pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan ini kan mencakup semuanya, mencakup ke konsumen, bahkan sampai ke internasional juga mencakup semuanya. Jadi solusinya itu pertama kita harus jujur, karena kalau kita mempunyai prinsip kejujuran untuk berbisnis dimanapun perusahaan, dimanapun small business, intinya kita harus memberikan peringatan kepada konsumen tentang apa yang kita buat, ada kandungannya apa, dan mereka tidak mau ngasih tahu gitu kandungannya tersebut tuh apa isinya di dalam tersebut. Pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan juga tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut. Bahkan tidak ada yang kayak setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit dulu kan, baru kemudian dapat dimasukkan digunakan ruangan. Lalu melakukan apa saja untuk mendapat keuntungan pada dasarnya itu tidak dibolehkan dalam Islam karena merugikan pihak manapun. Nah, di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat lebih besar karena kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Jadi solusinya itu teman-teman, kita harus mengutamakan konsumen, terus kita harus jujur terhadap konsumen. Kalau misalkan kalian bikin bisnis, small bisnis atau kayak jualan gitu, kalian harus jujur terhadap konsumen kalian. Kalian jangan pernah bohong terhadap konsumen kalian, karena itu di dalam Islam itu tidak diajarkan tidak jujur gitu. Karena kalau kalian mengutamakan kejujuran dalam berbisnis, maka mendapatkan keuntungan yang sangat lebih besar kepercayaannya terhadap konsumen kalian. Tuh, banyak loyalty seperti itu. Jadi sekian dan terima kasih. Selebih kata ada kurang berkenan, mohon dimaafkan.